Di tengah-tengah liburan kita dikagetkan dengan Donald Trump. Dan Donald Trump ini ya memang seringkali membuat kejutan. Tapi yang Tuhan taruh di hati saya, saudara, apapun yang terjadi dalam dunia ini, jangan takut. Karena dalam Yesaya 41 ayat 10, Tuhan berbicara demikian, saudara. Jangan takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Jadi artinya memang ini goncang. Dunia semuanya goncang, bangsa-bangsa goncang. Para pebisnis juga bingung apa yang mereka harus buat meresponi semuanya ini. Tapi untuk kita, jangan takut dulu. Kita pakailah iman kita dulu. Karena kalau pakai logika kita pasti panik, saudara. Ini bagaimana ya, ini bagaimana ya. Karena semuanya ini dalam kontrol Tuhan. Kita tinggal doakan aja. Kita tinggal doakan supaya Tuhan memberkati tempat kerja kita. Kita juga berdoa supaya Tuhan memberikan, istilahnya kalau dalam Alkitab itu sumber penghasilan yang lain lagi, yang apa yang memang bisa dibuat. Masih ingat yang saya sudah bagikan bagi saudara, kita ada human capital, social capital, financial capital. Human capital itu penting. Jadi kita jangan lihat di luar, tapi bagaimana kita memperbesar kapasitas iman kita, memperbesar kapasitas hikmat kita dalam menyiasati semua yang ada ini, juga bagaimana kapasitas rohani. Karena merespon itu penting sekali. Kalau kita sudah panik, kita sudah takut, maka itu tidak akan bisa menolong kita. Dengan kita punya iman, kita pakai iman kita, maka iman kita itu yang akan membuat kita yakin teguh. Saya aman. Oke, saya merasa aman. Nah, itu yang membuat kita jadi tenang. Makanya ini khususnya karena ancaman PHK itu begitu banyak. Tapi saya ingin dorong kita gini, saudara. Beriman saja, berdoa, tenang, dan juga berdoa. Juga Tuhan berikan saya hikmat, kira-kira apa lagi nih yang saya bisa buat. Biasanya untuk zaman sekarang ini, saudara, paling tidak kita ada 3 mata pendapatan. Suami istri biasanya harus kerja biasanya kalau di Jakarta ya. Kalau di Jakarta suami istri harus kerja. Kalau di desa ya mungkin hanya suami aja ya, atau di kota kecil. Tapi ini kalau di kota besar di Jakarta ini suami istri sebagai kerja. Tapi selain itu ada penghasilan yang lain lagi nih, apa yang memang bisa dibuat. Nah itu sebabnya perlu ada minta hikmat. Sosial kapital. Jadi kita bergaul dengan orang, kita juga bisa berbicara mengembangkan apa sih yang bisa kita buat. Jangan berharap kita dapat financial capital, keuangan. Kalau 2 ini kita belum. Karena biasanya kalau misalnya kita dapat duit sedikit aja, kita ingin dapat sosial kapitalnya, wah kita hebat ini, kita mau belanja-belanja yang lebih banyak. Kalau dapat duit aja, langsung kita mikir, ini duit jangan kita boroskan dulu nih, kita harus buat apa nih, yang memang kita harus bisa kembangkan. Ini zaman sekarang ini udah berubah. Apalagi ada kecenderungan nanti anak-anak milenial nggak pakai smartphone. Jadi anak-anak milenial, anak Gen Z ini nanti akan tinggalkan smartphone loh. Karena mereka nggak mau diganggu dengan smartphone. Dengan handphone yang saat ini yang kita pegang ini, mereka nggak mau diganggu. Ini udah mulai ini. Makanya nanti ke depannya Nokia yang akan bangkit lagi. Kan sekarang Nokia udah mulai redup ya. Nanti Nokia akan bangkit lagi. Ini dunia berubah. Dunia bisa satu waktu berubah. Makanya kita jangan takut. Mari kita minta Tuhan menolong kita dalam langkah-langkah kita ke depan ini. Karena kalau kita menghadapi perubahan-perubahan dunia saat ini, wah kita sudah mulai bingung. Nah, tapi bagaimana dengan orang tua nih?
Ya tentu orang tua juga bingung loh, nggak ada pendapatan lagi. Nah itu sebabnya doakan aja anak-anak. Jangan nuntut mereka. Mereka sudah pusing. Mereka sudah generasi sandwich ya. Atas tekan, bawah juga tekan. Jadi memang betul-betul mereka juga pusing. Doakan aja. Doakan, nasihati mereka. Jangan takut, hanya percaya pada Tuhan. Dan 3 itu yang tadi saya bilang, human capital, social capital, maupun juga financial capital. Itu harus dikelola dengan baik. Karena orang yang mengelola keuangan dengan baik, bisa mengembangkan keuangan dengan baik, itu akan dapat kepercayaan dari Tuhan sangat besar. Kalau kita lihat dalam perumpamaan talenta, perumpamaan mina, itu orang-orang yang bisa menghasilkan uang, melipat gandakan uang yang ada, itu Tuhan akan berkati dan Tuhan akan percayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi. Bukan kita ingin deketin dengan pengusaha, bukan. Tapi kita harus kembangkan loh apa yang ada pada kita. Kita harus kembangkan apa yang kita bisa buat saat ini. Nah itu sebabnya bagi kita sekalian, jangan takut. Kembangkan apa yang kita punya. Kembangkan apa yang kita bisa buat. Karena Tuhan pasti pelihara kita. Amin, saudara. Nah, sekarang kita ingin masuk dalam firman Tuhan karena tema bulan ini, saudara,